Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai kajian etnomatematika pada alat musik tradisional angklung. Penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Ira Lestari Saragi, dan rekan saya, Saya Nur Afiza Rizky. kami dari Pendidikan Matematika Angkatan 2021 Universitas Sanata Dharma. Sebelumnya, kami akan menjelaskan pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisikan latar belakang dari etnomatematika angklung. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Namun, eh, nyatanya tidak mudah bagi sebagian orang mempelajari, khususnya bagi siswa. Oleh karena itu, ada istilah etnomatematika yang mengkaitkan antara budaya dan matematika. Menurut Fitriatien 2016, etnomatematika merupakan alternatif lain dari pembelajaran matematika yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu dalam lingkup sosial dan budaya. Menurut Fajria, peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu cara yang dinilai cukup efektif dalam menyajikan pembelajaran matematika lebih bermakna bagi siswa. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai artikel em, etnomatematika pada alat musik angklung. Pada salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Sari dan kawan-kawan tahun 2023. Mereka menuliskan konsep matematika yang terdapat pada alat musik angklung yaitu konsep pola barisan aritmatika dan bentuk bangun geometri. Adapun tujuan penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan mendeskripsikan aspek fundamental matematis dari alat musik tradisional angklung menurut Bishop. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. Kemudian teknik analisis datanya adalah teknik analisis deskriptif. Lalu 6 aspek fundamental menurut Bishop. Yang pertama itu ada counting atau menghitung. Nah, pada aspek ini kami mengeksplor terkait bagian penyusun angklung. Dapat dilihat pada gambar di samping terdapat 3 rangka bambu yang dipotong oleh sebuah rangka lain yang berbentuk horizontal. Sesuai syarat dari kesejajaran garis, maka dapat dikatakan 3 rangka bambu tersebut membentuk 3 garis sejajar karena tidak terjadi perpotongan antara ketiga garis tersebut. Nah, secara keseluruhan dapat dikatakan terdapat konsep 3 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah transversal. Selanjutnya, berdasarkan gambar itu juga, kita dapat menentukan beberapa pasang sudut sahadap berseberangan dan sepihak. Nah, di sini kami membuat ilustrasi 3 garis sejajar PQR yang dipotong oleh sebuah transversal. Kemudian ada sudut P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Lalu aspek yang kedua adalah locating atau menempatkan. Pada aspek ini kami berfokus pada penomoran angklung yang direpresentasikan sebagai nada angklung. Terdapat 12 nada pada angklung. Nah, setiap nada ini akan terus berulang dan perbedaan di antara nada tersebut dilihat dari tinggi rendahnya nada yang berbeda satu oktav. Nah, misalkan terdapat nada G yang terus berulang. Maka untuk membedakan nada G yang rendah sampai dengan nada G yang tertinggi, diperlukan penomoran angka pada angklung. Dapat dilihat dari gambar tabel di samping untuk nada G nomor angklungnya adalah 1, 13, dan 25. Kemudian dari tabel tersebut kita dapat mencari atau menemukan konsep himpunan dari setiap nada. Misalnya himpunan nomor angklung bernada G adalah 1, 13, dan 25. Selain dalam bentuk himpunan, kita juga dapat menemukan konsep fungsi. Nah, fungsi yang cocok untuk persoalan tersebut berdasarkan pada gambar tabel penomoran nada angklung tadi adalah fungsi indeks. Pada angklung itu dikenal dengan nada dasar yang direpresentasikan oleh notasi angka. Do direpresentasikan oleh angka 1, re direpresentasikan dengan angka 2, dan seterusnya.
Ketika nada dasar ini dikonversikan ke 30 nomor angka tadi, maka ke-12 nada dasar ini merupakan acuan untuk menentukan nomor angklung yang akan dipilih sebagai nada do pada oktav pertama di setiap tangga nada. Sebagai contoh, ketika do-nya sama dengan C, maka artinya pada nada C, nomor angklung yang berperan sebagai nada do adalah angklung nomor 6, 18, dan 30. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar tabel di samping. Nah, dari gambar tabel ini kita juga dapat menemukan konsep himpunannya. Yang selanjutnya yaitu aspek measuring, di mana aspek measuring pada alat musik angklung dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Diberikan dua bambu vertikal penyusun angklung yang terdiri dari bambu besar dan bambu kecil, di mana setiap bambu tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pada setiap satu angklung memiliki satu nada. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eh, di gambar tersebut kita dapat melihat bambu besar, terdapat simbol yang simbol A merepresentasikan panjang bilah bambu, di mana ukuran panjang bilah bambu eh, pada bambu besar ini dapat kita lihat di tabel yang pertama. Kemudian simbol B itu menggambarkan resonator dan eh, simbol C itu menggambarkan diameter angklung, di mana untuk ukuran resonator, panjang bilah bambu, resonator, dan diameter angklungnya untuk tabung besar dapat kita lihat dari tabel yang pertama, dan untuk ukuran yang kecilnya kita dapat melihat tabel yang kedua. Dari gambar dan tabel yang diberikan, kita dapat menghitung luas lingkaran masing-masing tabungnya. Misalnya kita ingin menentukan luas lingkaran dari tabung yang besar dengan nada dasar mi. Sehingga kita menghitung luas lingkarannya dengan diameter 3,1 cm, maka kita menemukan luasnya yaitu 7,54 cm persegi. Kemudian kita ingin menentukan luas lingkaran dari tabung kecilnya dengan nada sol. Dengan menggunakan rumus luas lingkaran, kita akan menentukan luas lingkaran dengan diameter 2,4 cm. Kita akan mendapatkan luas lingkarannya yaitu 4,52 cm persegi. Yang selanjutnya yaitu aspek desainning, di mana aspek desainning yang pertama yaitu bilah bambu atau daun bambu. Apabila sisi kanan dan sisi kiri diraut pada bilah bambu, maka bunyi yang dihasilkan pada bilah bambu yang dipotong akan semakin rendah. Dan semakin mengkerut ke dalam, maka akan semakin tinggi. Kemudian tabung bambu. Apabila volume tabung bambu semakin besar, maka bunyi yang akan dihasilkan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila tabung bambu semakin kecil, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu kaki bambu. Kaki bambu akan menghasilkan bunyi apabila digoyangkan. Maka kaki bambu tersebut akan membenturkan sisi kanan dan sisi kiri bambu dasar. Yang terakhir yaitu bibir bambu. Apabila bibir bambu dipotong, pastinya akan mengurangi panjang bilah bambu, sehingga akan mempengaruhi perubahan bunyi semakin tinggi. Yang selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping ini, terdapat kerangka penyusun bambu, di mana kerangka penyusun bambu ini terdiri dari 3 garis penyangga yang saling berdampingan dengan arah yang sama secara vertikal. Apabila diperpanjang, tidak berpotongan sehingga memenuhi syarat garis sejajar. Selanjutnya, dari gambar di samping kita dapat melihat di antara palang gantung dan frame kerangka membentuk persegi panjang. Kemudian, pertemuan antara dua bambu dan kerangka membentuk garis yang saling berpotongan dan tegak lurus. Yang selanjutnya ada aspek playing. Angklung tradisional dimainkan dengan cara digoyangkan untuk menghasilkan bunyi yang harmonis sesuai dengan ukuran angklung. Ada cara yang dilakukan untuk memainkan angklung. Yang pertama itu
Memposisikan angklung tepat berada di depan pemain. Kemudian tabung besar diposisikan di sebelah kanan dan tabung kecil diposisikan di sebelah kiri. Kemudian memegang rangka angklung dengan galak menggunakan tangan kiri dan tangan kanan digunakan untuk menggoyangkan angklung. Di sini ada tiga teknik yang dapat digunakan dalam memainkan angklung. Yang pertama itu teknik kurulung atau teknik getar, teknik cetok atau santak, dan terakhir teknik tangkap. Kemudian aspek yang terakhir adalah explaining atau menjelaskan. Nah, angklung ini berdasarkan sejarahnya sudah ada sejak zaman nenek moyang saat Kerajaan Sunda berdiri tahun 952 berdasarkan tahun Saka atau 1050 Masehi. Mitosnya digunakan masyarakat Sunda untuk upacara penghormatan Dewi Sri yang merupakan Dewi Padi. Nah, angklung ini digunakan untuk menghindari musibah agar padi yang ditanam oleh masyarakat terhindar dari bencana. Namun, seiring perkembangannya zaman, saat ini angklung sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Penggunaan angklung secara umum tidak lagi dimainkan untuk hal-hal yang berbau legenda, melainkan angklung dimainkan untuk sarana penghibur masyarakat dan biasanya digunakan untuk mengiringi lagu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kami menarik kesimpulan terdapat beberapa konsep matematika yang ditemukan dari alat musik angklung ditinjau dari 6 aspek fundamental matematis menurut Bishop. Yang pertama itu konsep 3 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal, lalu dapat dicari sudut-sudut yang sehadap, sembarang, dan sepihak. Kemudian bentuk geometris seperti tabung dan lingkaran serta luasan dari lingkaran tersebut. Konsep himpunan dari keterkaitan antara nada dan penomoran angklung serta fungsi injektif. Dan terakhir kami juga dapat menyimpulkan dari penelitian ini bahwa pembelajaran matematika itu tidak hanya sebatas belajar di dalam kelas, melainkan aspek matematika dapat dipelajari dari berbagai hal, salah satunya dari budaya sekitar. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun penelitian tersebut. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami berikan. Sekian dan terima kasih.